Seperti itu. Contoh paper ya, ini contoh paper dengan Smart PLS ini kebetulan kami pernah pernah ada paper gitu. Paper kami, nah ini nanti bisa Bapak Ibu atau rekan-rekan adik mahasiswa ini bisa dicek saja gitu, di jurnal BISMA, BISMA Jurnal Bisnis dan Manajemen. Ini saya intinya apa? Mengukur. Jadi mengukur peran kedisiplinan ya. Jadi peran kedisiplinan dan loyalitas. Peran kedisiplinan dan loyalitas relawan pajak. Relawan pajak terhadap apa? Terhadap kinerja. Jadi mengukur kedisiplinan dan loyalitas relawan pajak terhadap kinerja melalui OCB ya. Ini OCB mungkin ini istilahnya orang-orang manajemen sebenarnya. Tapi cuma saya ambil aja ya OCB, Organizational Citizen Behavior. Jadi OCB itu kurang lebih ya ini teman-teman manajemen yang paham. Ini saya juga asal ambil variabel aja ini. OCB itu intinya kalau di akuntansi belum begitu apa masih jarang. OCB itu intinya mengukur mau nggak jadi mengukur kesetiaan, kesetiaan komitmen apakah di atas rata-rata apa tidak. Jadi riset ini adalah riset kuantitatif. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kedisiplinan, loyalitas, dan OCB terhadap prestasi kerja. Serta apakah per OCB ini mampu menjadi intervening antara kedisiplinan dan loyalitas relawan pajak terhadap kinerja. Jadi risetnya riset kuantitatif, terus kami pakai Smart PLS. Ini langsung hasilnya aja, ini kurang lebih seperti ini. Ini variabelnya ini kedisiplinan sama loyalitas. Kemudian OCB kami jadikan intervening. Kemudian variabel dependennya ini work performance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nanti kalau kalau rekan-rekan mahasiswa atau rekan-rekan dosen ingin tahu mungkin bisa di browsing aja nih. Ini bisa di browsing aja seperti apa ceritanya. Kalau saya bahas panjang. Ini langsung hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedisiplinan. Jadi hasil penelitian saya waktu itu apa? Bahwa kedisiplinan itu berpengaruh signifikan positif terhadap OCB. Jadi kedisiplinan signifikan positif terhadap OCB. Namun kedisiplinan tidak ada pengaruh terhadap prestasi kerja. Jadi tidak ada pengaruh dengan prestasi kerja. Terus loyalitas. Loyalitas ini berpengaruh signifikan positif. Nah, jadi kalau loyalitas terhadap OCB signifikan positif dengan prestasi kerja ini juga positif. Namun dia terus OCB terhadap prestasi kerja ini tidak ada hubungannya. Jadi intinya OCB tidak berhasil menjadi intervening pengaruh kedisiplinan dan loyalitas. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa implikasinya saya ambil yang signifikan positif tadi. Implikasinya bahwa pengurus relawan pajak pada tax center UNED Universitas Jember harus nantiasa meningkatkan loyalitas anggotanya sehingga mampu meningkatkan OCB dan prestasi kerja baik untuk individu maupun untuk organisasi. Karena ini kan tadi yang signifikan positif kan tadi ini kan. Jadi untuk pengurus tax center harus gimana caranya harus meningkatkan loyalitas. Karena dengan adanya loyalitas nanti OCB-nya meningkat, prestasi kerjanya juga akan meningkat. Kalau kedisiplinan nggak ada pengaruh. Kurang lebih gitu nih. Nanti bisa rekan-rekan lihat di paper tersebut di jurnal BISMA. BISMA, Jurnal Bisnis dan Manajemen. Nah, ini kalau menggambar model PLS sih kurang lebih seperti ini, ya. Gambarnya seperti ini. Ini yang paling paling sering. Nah, ini tadi sudah disebut indikator. Ini tadi P1, P2, P3 ini indikator atau variabel manifest atau variabel terukur. Karena kan ini dapat terukur kan tadi. Usahakan ada beberapa. Kalau berdasarkan sependek pengalaman saya itu kalau bikin kuesioner itu minimal 5 gitu. Karena kan nanti kalau saat olah data ini hati-hati karena indikator ini kadang ada yang tidak
lolos uji validitas atau reliabilitas. Jadi jangan hanya tiga, ini bahaya. Nanti saya pernah soalnya, nanti kita tunjukkan nanti di bagian akhir-akhir. Saya pernah bikin kuesioner tuh, ini semuanya nggak signifikan ya, apa atau jangan-jangan kuesioner kami nih yang salah. Jadi lima-limanya nggak lolos uji validitas. Setelah kami baca lagi, ini memang pertanyaannya agak agak membingungkan. Ya karena waktu itu juga kami ya terburu-buru ya, terburu-buru ke susu ya. Jadi kalau bisa itu jangan cuma tiga, minimal lima. Antisipasi ada yang urusan. Nah, terus ini ada panah keluar, ada panah ke dalam. Nah, jadi ada panah ini kalau panah seperti ini berarti model reflektif ini, gitu. Jadi misalkan tadi apa? Loyalitas, misalkan loyalitas, ya. Loyalitas. Nah, ini kalau seperti ini ya, berarti apa? Loyalitas diukur dari S1, S2, S3, S4 gitu ya. Ini model reflektif. Namun bisa juga ini diubah. Bisa juga diubah panah ke dalam S1 sampai S4 itu arahnya ke S ini. Ini namanya model formatif. Tapi yang sering ada di artikel ini model reflektif. Ini kalau pengalaman saya juga beberapa kali olah data juga pakainya model reflektif. Terus ini ada panah masuk, panah keluar. Jadi artinya ada panah keluar, jadi konstruk eksogen. Jadi ini kita fokusnya ke sini, gitu, ke variabel. Kalau panah keluar berarti ini dia eksogen. Nah, tapi kalau semua panah menuju ke dia, panah menuju ke Z ini ya, ada semuanya menuju ke dalam dia berarti konstruk endogen. Konstruk endogen ya kurang lebih kayak semacam variabel dependen gitu nih. Terus kalau ada panah keluar dan ada panah masuk ini. Jadi ini M ini dia ada panah dari luar, tapi dia juga manah yang lain, manah ke Z. Nah, jadi dia bisa berarti dia konstruk endogen dan eksogen. Biasanya ini yang di tengah ini biasanya intervening gitu, hubungan. Disebut konstruk atau variabel laten atau variabel tidak terukur, tadi sudah ya. Misal minat, pendapat, suka dan sebagainya. Konstruk digambar dengan lingkaran. Langkah-langkah SEM kurang lebih ini, gitu. Tentukan konstruk dan indikator dengan jelas. Konstruk harus ditampilkan di hipotesis. Terus perancangan konstruk indikator harus didasarkan pada teori. Wah, ini yang memang kalau Smart PLS, kalau penelitian berbasis kuesioner itu yang tricky pertama itu apa namanya? Kita nyari apa namanya? Buat kuesionernya gitu. Jadi buat kuesionernya yang agak penuh perjuangan bikin kuesionernya itu. Penuh perjuangan, apalagi kalau kita mahasiswa. Kalau saya sih biasanya nyari artikel-artikel dari barat nih, dari barat atau kalau dari Indonesia juga bisa, tapi kita telusuri dia dapatnya dari mana sih? Kan kalau dari barat kita sudah dapat kuesionernya, ya nanti kita misalkan tentang komitmen organisasi misalkan gini, kita dapat nanti kita apa namanya? Nanti kita seleksi, kita baca, kita seleksi terus konteks, terus kita terjemahkan dan usahakan sesuai konteks nih, sesuai konteks Indonesia dan bisa dipahami. Karena kalau nggak bisa dipahami, nanti rawan ribet. Dan sebelum dibagikan, lebih baik ada ya, ada uji coba. Uji coba misalkan untuk UMKM ya nanti bisa kita sebar ke UMKM 20 misalkan. Nanti kita analisis sendiri. Oh, ternyata uji coba ternyata orang-orang itu paham. Paham dengan maksud kuesionernya itu bisa bisa dibagikan. Uji cobanya bebas, ke mahasiswa juga boleh ya. Terus ke mahasiswa juga boleh. Terus nanti mereka suruh ngasih masukan. Ayo, ayo adik-adik ada masukan apa nih? Nggak usah takut. Justru kalau adik-adik ngasih masukan nih, saya sebagai dosen mengucapkan terima kasih. Ini Pak, kalimatnya saya nggak paham Pak. Anda mahasiswa aja nggak paham, apalagi ini kuesioner ini akan saya bagikan ke UMKM. Jangan-jangan mereka lebih nggak paham ya. Oh baik baik. Nah, itu intinya kita atau ke rekan dosen juga bisa. Terus persiapan konfirmatori faktor analisis. Setiap CFA, setiap indikator harus dihubungkan dengan variabel laten. Dan setiap konstruk harus dihubungkan dengan konstruk yang lain. Terus menjalankan CFA, pertama harus dilakukan uji. Ya ini, kalau tadi kalau kita pakai SPSS kan
uji-ujinya banyak kan. Uji apa namanya? Uji asumsi klasik gitu. Tapi kalau kita di sini, kalau pakai Smart PLS ini, yang penting lolos ini, rekan-rekan, reliabilitas dan validitas. Kalau lolos ya udah berarti bisa diolah. Nilai reliabilitas model dan reliabilitas komposit ya. Intinya harus di atas 0,7. Bisa juga menggunakan AV di atas 0,5 untuk setiap kontrak. Terus lakukan validitas konvergen dan validitas diskriminan. Loading faktor indikator suatu konstruk harus lebih besar dibanding loading faktor konstruk lain. Loading faktor harus sama dengan atau lebih dari 0,7. Jadi 0,7 sama dengan atau lebih. Jadi, kalau lebih amannya sih di atas 0,7. Untuk mencapai unidimensionality, semua indikator suatu konstruk harus memiliki faktor loading sama lebih atau sama dengan dari 0,7. Jadi kalau secara umum sih pendapat di referensi-referensi kebanyakan menyarankan 0,7. Tapi ada juga yang memperbolehkan 0,6. Tapi kalau ingin nyari aman ya 0,7 ya, Bapak Ibu. Karena khawatir kalau misalkan pas di review, reviewernya itu pemahamannya 0,7, pemahaman secara umum kan. Secara umum kan kebanyakan orang pakainya standar 0,7. Nanti kalau disuruh kita sudah bikin artikel, sudah submit, ternyata diminta, wah ini Anda kok 0,6 batasannya, harusnya 0,7. Wah itu kan berarti apa? Berarti harus anu ulang kan, harus nyebar kuesioner ulang kan yo, harus ngolah data lagi yo repot juga. Nyari jalan, nyari aman kalau menurut saya. Struktural modeling ini melihat koefisien dan signifikansi setiap jalur sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Findings ini intinya menjelaskan atas hasil uji hipotesis dan berbagai tujuan penelitian. Jadi ini saran atau rekomendasi juga dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian. Ini juga nanti kalau berdasarkan sependek pengalaman kami ya, waktu kami bikin artikel Smart PLS ya kami temanya sama, terus kami cari yang olah datanya Smart PLS juga dari beberapa artikel nih. Kita download terus kita kita lihat apa sih yang dibahas toh. Oh ternyata ini yang penting-penting. Nah kalau persiapan data ya insya Allah simple gitu, Bapak Ibu, seperti adik-adik mahasiswa. Jadi kita intinya nanti begitu kita sudah bagi kuesioner, kemudian kita apa namanya? Kita masukkan ke dalam Excel. Nah, kalau saya sih juga seperti ini, gitu. Nyamannya seperti ini. RIC1, RIC2 ini berarti RIC1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti apa namanya? Berarti ini variabelnya RIC. Satu, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4, dan seterusnya. Nah, kemudian, oh ya ini Smart PLS sekarang sudah seri ke apa namanya versi keempat. Tapi kalau saya masih menggunakan versi yang ketiga, rekan-rekan. Karena karena sudah berlangganan yang versi ketiga. Jadi nanti begitu sudah input data, siapkan data awal dalam Excel, kemudian disimpan dalam CSV. Jadi harus CSV ya. Kemudian siapkan data penelitian dalam Excel, kemudian klik Save As, pilih CSV, delimited. Nah ini, jadi nanti begitu kita sudah selesai, kemudian Save As ini, CSV, delimited. Karena kan CSV ada 3 bentuk. Nah ini, simpannya ke sini, jadi biar terbaca sama Smart PLS. Pilih, kemudian simpan, tutup. Simple. Kalau ngolah datanya sih insya Allah simple. Kemudian ngolah datanya simpel, tapi kalau rekan-rekan baru pertama kali itu kalau cuma ngolah itu simpel, tapi yang agak ribet itu apa saja sih yang perlu dibahas ya, yang perlu dibahas, yang perlu kita ketahui. Nah ini juga sependek pengalaman kami ini juga waktu kami pertama kali olah data pakai Smart PLS itu memang gampang. Kami juga diajari teman, oh gampang, gampang kalau ngolah datanya aja gampang, tapi kalau untuk melihat mana aja yang disajikan, nah itu trikinya di situ. Karena beberapa artikel biasanya beda-beda. Teman-teman bisa lihat artikel, bisa lihat buku itu. Kadang mereka fokus pembahasannya berbeda-beda nih. Kadang fokusnya ada yang bilang 0,7 aman, ada yang bilang 0,6 nggak masalah. Wah itu kan beda kan.
buka Smart PLS, klik New Project. Nah ini ya. Jadi kalau kita sudah punya Smart PLS, bisa buka, klik New Project, terus klik nama, kemudian klik OK. Simple lah. Kemudian begitu kita klik, nanti kasih nama apa nanti ya, kasih nama, kemudian file datanya mana, nah kemudian klik open. Jadi kita klik, jadi nanti kita begitu klik tadi, bisa kita kasih nama, kemudian double klik ini ya, double klik untuk impor data. Jadi untuk impor data double klik, kemudian kita cari datanya, kemudian di open. Kemudian nanti ini langsung seperti ini gitu, langsung ketemu. Nah ini juga perlu rekan-rekan lihat nih. Biasanya, ya, ini sharing pengalaman kami ya, missing value kami juga ada. Missing value pernah dua atau tiga ya. Missing value itu apa ya? Missing value, ya, kalau missing value ada missing value berarti ada data yang apa? Data masih kosong, entah kosong atau bisa kosong atau bisa juga salah ketik. Kami pernah mengalami ada yang kosong pernah. Kosong dalam arti ada yang belum diketik ya. Pernah juga ngetiknya bukan angka tapi huruf. Jadi harusnya 0 O. Jadi kita nanti kalau misalkan ada missing value satu atau 2, berarti kita balik ke Excel lagi, Bapak Ibu. Balik ke Excel, kita lihat satu persatu tuh, mana yang salah ya. Nah, kalau pengalaman kami sih pernah ya, ada yang pernah kosong, pernah kosong. Ternyata ini kosong ya. Terus kita cek lagi, oh ya ini ternyata angkanya harusnya 4, misalkan nih. Ada juga yang kami juga pernah 0 ketik O. Kita cari satu persatu kok sama semua. Setelah kita lihat, oh halah, begitu. Oh, kita ganti langsung jadi missing value tidak ada. Jadi kalau missing value 0 seperti ini ya alhamdulillah berarti gitu. Indikator 49, ya, missing value 0. Jadi kalau 0 alhamdulillah. Kemungkinan bisa diolah lebih lanjut. Kemudian kita kalau sudah ketemu gini, kemudian kita pindahkan ke kolom kiri, simple ini gitu. Cuma kita klik, nanti otomatis pindah ke sini. Indikator-indikator pindah. Nah, di sini kan nanti kan ada tempat gambar model kan. Tempat gambar model kemudian kita tarik, kita drag. Jadi nanti IC1, 2, 3, 4 ini kita seret nih, kita seret aja ke sini. Jadi setiap indikator kita seret. Klik semua indikator pada variabel. Jadi variabel-variabel tadi, misalkan RIC1 sampai 4 itu kita klik seperti ini, kemudian kita pindahkan saja, kita pindahkan, tarik aja. Nanti otomatis membentuk seperti ini nanti. Nanti kalau satu persatu sampai dengan selesai gini. Nah, kemudian kalau sudah, nanti kita hubungkan dengan panah, kita konekkan. Jadi ini klik konekkan dengan panah. Jadi ini nanti kalau kita belum konekkan, rekan-rekan Bapak Ibu, ini masih warnanya masih merah gitu. Tapi begitu sudah kita konekkan maksudnya kita kasih panah-panah seperti ini, nanti warnanya berubah jadi apa? Jadi biru. Nah, belum dihubungkan dengan garis panah, nah, warna variabel merah. Namun setelah dihubung-hubungkan, nanti akan menjadi warna biru. Kalau seperti ini berarti siap untuk diolah. Setelah gambar model selesai, nah, jadi gambar modelnya juga kalau perlu, kalau bisa anu gitu. Nanti kalau rekan-rekan yang baru nyoba Smart PLS, nanti nah ini dirapikan. Kalau pertama kali baru nyoba sih biasanya agak kikuk nih. Agak kikuk dalam ini rapi enggak ya? Karena ini kenapa harus rapi? Karena kan nanti model-model seperti ini nanti kan akan kita pindahkan, akan kita pindahkan ke pembahasan kita nanti. Jadi ini mohon dipastikan kerapiannya gitu. Kerapiannya ya, caranya gampang kok, cuma apa? Diseret aja ya, diseret kira-kira sudah simetris belum, sudah bagus belum. Kalau sudah bagus ya bisa ke olah lebih lanjut. Kemudian jangan lupa nanti diberi nama variabel gitu. Beri nama variabel, klik kanan. Jadi ini klik kanan, pilih rename, ketik nama variabel. Klik connect, hubungkan dari variabel independen ke variabel dependen. Nah, ini ya. Langkah berikutnya kalau ini sudah semua, nama variabel sudah rapi, sudah ada nama variabel, kemudian kita lakukan analisis outer model.
Jadi outer model yang kita dengan cara klik calculate. Calculate itu di sebelah sini, gitu. Calculate kanan nih. Calculate, kemudian pilih dan klik PLS algorithm. Kemudian akan menghasilkan ini, rekan-rekan. Akan menghasilkan loading faktor. Nah, loading faktor ini ya, ini diharapkan di atas 0,7 gitu. Ini kalau 0,8, nah ini rata-rata apa namanya? Ini berarti lolos dari uji awal nih. Namun kalau misalkan di bawah 0,7 berarti harus dihapus. Jadi harus dihapus nih. Misalkan RC4 0,6, RC3 0,5 ini harus dihapus. Berarti agak pincang gitu. Kita udah punya 4 misalkan dihapus jadi 2. Makanya tadi saran kami kalau bisa minimal 5. Minimal 5. Jadi kalau misalkan kita punya 5, ada yang nggak lolos satu atau dua, mending kita punya masih ada 3. Kalau kita cuma modalnya 4 dari awal 4, kehapus 2, nggak lolos loading factor 2, cuma 2. Atau cuma 3, ternyata nggak lolos 3, cuma satu kan ya lucu nih. Lucunya dalam arti jangan-jangan kuesioner kita yang salah. Kurang lebih ini ya, interpretasi hasil olah data PLS kurang lebih seperti ini. Outer model, inner model. Jadi yang pertama tadi yang saya bilang di awal tadi. Jadi kalau apa smart PLS itu beda dengan SPSS. Kalau SPSS tadi kan ada uji asumsi klasik. Nah, kalau kita ini validitas reliabilitas. Jadi kalau misalkan uji outer model validitas dan reliabilitas lolos, ya berarti kita sudah bisa uji inner model. Inner model maksudnya uji hipotesisnya, hipotesis dan sebagainya. Nah, uji validitas ini ada uji convergent validity, loading dengan melihat loading factor, AV, terus diskriminan validity dengan melihat formal record criterion, ya HTMT, cross loading. Terus juga uji reliabilitas bisa lihat composite validity, bisa lihat front back alpha. Tahap pengujian outer model ini ya. Validitas dan reliabilitas seluruh indikator. Jadi kalau outer model jadi fokusnya ke indikator atau pertanyaan-pertanyaan tadi ya ke yang tadi panah. Validitas dan reliabilitas seluruh indikator dalam mengukur konstruk. Batas loading faktor disarankan di atas 0,7. Jadi yang ini. Jadi outer model kurang lebih yang ini, yang warna-warna kuning ini. Yang warna kuning ini. Jadi fokus kita pertama yang kuning ini. Kalau kalau di bawah dihapus. Selain melihat nilai loading faktor masing-masing indikator, validitas konvergen juga harus menilai AV masing-masing dari konstruk. Begitu ini sudah lolos misalkan, kemudian kita baru bisa nguji inner model test. R square, koefisien jalur, T statistik, predictive relevant, dan model fit. Nah, kalau tahap pengujian apa namanya? Tahap pengujian inner model meliputi uji signifikasi. Jadi intinya begitu kita outer lolos, kita baru bisa bicara banyak tentang uji signifikasi, apakah pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, terus pengaruh eksogen terhadap variabel endogennya seperti apa. Dan intinya kalau kuesioner tantangannya cuma itu aja nih. Butir-butir pertanyaan konstruknya gitu. Itu sudah validitas valid atau reliable belum. Nah, ini sudah ini sudah kita ulang-ulang terus tadi. Uji outer model ini ya, tadi sudah di atas 0,7. Jika ada yang kurang dari 0,7 maka hapus. Jadi ini hapus indikator tersebut dari model dan ulangi lagi. Jadi kalau misalkan ada yang di bawah 0,7 kita hapus. Misalkan RIC4 ini misalkan gitu 0,6. Ini dihapus saja. Kemudian kita ulangin dari awal. Kita ulangin dari awal maksudnya apa? Kita ulang olah datanya gitu. Olah datanya kita ulang. Bukan dari awal bukan, tapi cuma ini aja, langsung pengujian langsung aja. Jadi kalau misalkan ini RIC kalau 4 kita hapus, ini masih mending ya. Kalau yang kita hapus RIC2 atau yang tengah-tengah ini, ya ini berarti harus kita rapikan lagi nanti garis-garisnya harus kita apa namanya? Harus kita rapikan lagi nanti. Dirapikan. Nah, kemudian uji AV, average variance extract. Nah, ini kalau uji AV ini
average ini mah terkait uji apa ya? Uji reliabilitas ini. Ini terkait dengan uji reliabilitas, reliable apa tidak kontrak atau kuesioner kita. Nanti kita bisa klik kalau kita di Smart PLS kalau sudah, nanti kita bisa klik ini construct reliability and validity. Jadi ini, jadi kalau misalkan Cronbach alpha, kalau Cronbach alpha-nya ini di atas 0,7 ya berarti sudah reliable. Jadi ini udah reliable. Terus AV, kalau AV-nya ini di atas 0,5. Jadi kalau di atas 0,5 ini juga sudah dikatakan reliable. Jadi kalau kita lihat dari hasil penelitian ini, Cronbach alpha di atas 0,7, AV-nya di atas 0,5, jadi seluruh uji convergent validity dinyatakan valid dan reliable. Reliable lolos. Terus diskriminan validity, ya, diskriminan validity, langkah berikutnya melakukan pengujian diskriminan validity ini bisa pakai uji Fornell-Laker criterion. Ini bisa lihat di klik di R square. Jadi ini apa namanya? Intinya ini gitu. Pokoknya sebelah kanan lebih tinggi dari yang sebelah kiri. Ini bahasa sederhananya gitu. Ini kalau kanan lebih tinggi daripada kiri. Jadi ini diskriminan validity ini uji validitas ini. Ini untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing variabel laten berbeda dengan variabel lainnya. Terus validitas diskriminan dapat dilihat dari nilai cross-loading masing-masing indikator terhadap konstruk. Jadi memenuhi kriteria validitas diskriminan jika cross-loading indikator terhadap konstruk lebih tinggi dibandingkan dengan nilai cross-loading indikator terhadap konstruk lainnya. Jadi ini. Jadi kalau ethical interaction capability ini lebih tinggi daripada yang lain. Kurang lebih ini lebih tinggi. Jadi hubungan konstruk bersangkutan lebih tinggi daripada yang lain. Maka ini kalau sudah lolos, nyatakan valid. Atau bisa juga dicek ininya. Atau langkah berikutnya bisa juga pengujian discriminant validity itu pakai lihat uji cross loadingnya. Jadi cross loading indikator terhadap konstruknya lebih tinggi dibanding nilai cross loading indikator terhadap konstruk lain. Jadi ini dicek satu persatu ini. Bener nggak ini? Ini kan variabel gitu. Ini variabel, terus ini indikator. Jadi EIC1 adalah indikatornya variabel ethical interaction capability. Oh ya ini lebih tinggi. Jadi kalau lebih tinggi berarti bandingkan ya. Jadi bandingkan dengan baris yang lain. Berarti intinya valid. Berarti dia lebih tinggi. Terus berikutnya uji inner model. Jadi uji inner model, uji inner model ini kurang lebih nah, kita klik R square, nah, kemudian ini ketemu 0. Ini ada dua pendapat ya, ada yang pakai R square, saya lihat juga ada buku yang pakai R square adjusted. Tapi kurang lebih artinya kalau seperti ini artinya ini untuk menjelaskan. Jadi apakah variabel eksogen mampu menjelaskan variabel endogen? Tadi kan ini kan misal ini berarti apa? Functional value co-creation sama market performance ini kan variabel gitu, endogen. Jadi kurang lebih variabel oksigen ya. Jadi konstruk oksigen apa? Eksogen dapat menjelaskan dengan baik. Jadi dapat menjelaskan mengenai functional value co-creation sebesar 32,9%. Terus konstruk eksogen juga dapat menjelaskan dengan baik market performance sebesar 47%. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi artinya R square menjelaskan pengaruh berganda independen terhadap dependen. Nah, tadi sudah begitu kita sudah selesai, kualitas reliabilitas sudah, intinya lolos semua gitu tadi ya, lolos semua. Terus kita masuk ke bagian 2. Jadi masuk ke calculate ke bootstrapping. Jadi ini untuk uji apa namanya? Hipotesis. Nah, ini melakukan uji T statistik melalui bootstrapping, lakukan pengolahan. Nah, jadi kita tadi kan sudah ngolah satu sekali ya.
Begitu kita sudah lolos semua validitas reliabilitas lolos, kemudian kita uji yang berikutnya. Lakukan pengolahan melalui klik calculate dan pilih bootstrapping. So, untuk menganalisis hasil analisis uji hasil analisis uji tes statistik menghasilkan nilai ini tes statistik ini di, di atas 1,96, p-value di bawah 0,05. Jadi kalau misalkan ini tes statistik di atas 1,96 dan p-values p-values di bawah 0,05, jadi signifikan. Oh, ini kok datanya anu ya, lurus-lurus saja ini. Artinya ini berarti setiap variabel intinya apa namanya? Ini signifikan semua nih. Signifikan semua ini. Kemudian juga untuk menilai model fit. Untuk model fit mengukur seberapa baik model yang diteliti. Jadi apakah model yang diteliti ini baik apa enggak? Cara ngujinya kembali ke PLS algorithm. Ini klik model fit, kemudian estimated model. Ini juga banyak versi, ya. Ini banyak versi. Ada yang SRMR bisa, G-square bisa. Kalau di sini intinya kalau estimate model NFI, kalau model fit dilihat dari nilai NFI. Jika di atas 0,7 maka maka dinyatakan modelnya sudah apa namanya? Sudah fit. Nah, ini tadi Bapak Ibu, ini saya nguji-nguji aja ya, ini ya. Ada data ya. Tadi kan yang saya cocokkan kan datanya mulus-mulus saja. Nah, ini kalau dalam realita ini saya pernah ngalami gitu. Ini seperti ini. Nah, ini kira-kira apa ya rekan-rekan mungkin. Kalau seperti ini kan jelas. Oh ya, kalau di Smart PLS ini biasanya kalau signifikan ini biasanya warnanya hijau. Hijau ini ya. Karena di bawah 0,05 kan. Jadi di 0,05 ini hijau. Kalau merah tidak signifikan. Wah, kalau seperti ini berat juga gitu. Dari 9 hipotesis yang signifikan cuma 2. Nah, kalau seperti ini kira-kira apa penyebabnya? Ini saya cuma data anu aja gitu. Untuk latihan aja gitu. Ini kalau seperti ini biasanya apa ya? Masalahnya mungkin di kuesionernya gitu, seperti ini gitu. Apakah beneran kuesionernya mampu menjelaskan dengan baik atau jangan-jangan kalau kuesionernya sudah baik, sudah bagus. Yang kedua, jangan-jangan respondennya yang nggak paham. Responden nggak paham berarti apa? Berarti kembali ke tadi ya, kuesioner ya. Jadi apakah kuesioner ini sudah bagus atau belum? Oh, sudah bagus. Yang kedua mungkin apakah respondennya sudah paham? Kalau sudah paham, ya berarti realitanya kalau sudah paham, kuesioner sudah bagus, responden sudah paham, kalimatnya juga sudah oke. Ya berarti memang satu dan dua enggak. Berarti yang nomor tiga, berarti memang hasilnya seperti ini. Ini saya kasih contoh yang itu aja, yang apa, yang agak ekstrim. Kalau tadi kan yang lurus-lurus saja. Ini yang ekstrim seperti ini. Dari banyak variabel ternyata yang signifikan cuma ada 2. Yang lain nggak ada yang signifikan. Kalau kita kan biasanya kalau menjelaskan kalau nggak signifikan kan repot. Kalau signifikan enak gitu, enak menjelaskannya enak karena didukung dengan teori, logikanya nyambung dengan didukung dengan teori, logikanya nyambung, enak. Tapi kalau yang nggak signifikan, nah ini cuma contoh aja gitu, ini cuma contoh aja. Nah ini saya set PowerPoint ini juga saya ada dari berbagai referensi gini. Oke, mungkin itu aja Bu Erliana yang dapat kami sampaikan. Baik, Pak Galih, penjelasannya terima kasih, keren banget ya Pak Galih ya. Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa silakan kalau ingin bertanya dengan Pak eh, Galih terkait dengan Smart PLS dari pengolahan datanya. Terus Pak izin Pak, saya sendiri aja masih kurang paham mengenai Smart PLS nih karena kemarin saya pakainya FVUS Pak untuk S2-nya. Oh iya Bu. Ya, saya pakai Fuse, jadi saya masih ini. Mungkin bisa diberikan sedikit gitu Pak, contoh realnya masukin data dari pengolahan datanya gitu Pak ke dalam Oke. Smart PLS-nya. Karena saya sendiri sistemnya aja nggak kurang paham tuh Pak kalau untuk Smart PLS.
J, boleh Bu. Wah ini berarti Bu Monggo ini Pak, jika penelitiannya anu mau. gitu, berhubungan dengan angka-angka ya Bu. Ya, makanya Jadi kalau kalau FPUS kan tinggal kita pakai tabulasi data, dimasukin, terus keluar tuh ada uji cow, cem, fem, rem gitu. Apakah kalau di PLS ini gimana? Kurang paham saya, Pak. baik. Mm. Gih, memang memang kalau di akuntansi itu kan ada beberapa pendapat nih Bu. Ada Iya. kurang lebih sependek yang saya tahu gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa nambahkan. Mungkin ada tiga pendapat ya. Pendapat yang pertama itu ya orang akuntansi ini ya harusnya penelitiannya kayak Bu Erliana ini tentang angka-angka. Satu. Dulu seperti itu ya Bu, kurang lebih Bu. Saya Iya, juga Pak. S1, Iya. S1, S2 saya juga angka-angka Bu. Iya betul, S1 pakai angka, S2 pakai angka, jadi jarang sekali yang Eh, menggunakan ini. Kalau ini kan Saya pakai kuesioner berarti data settingnya. kuesioner, iya. Pakai Terus kuesioner ya. iya, angka-angka Iya. terus kemudian di ilmu kita akuntansi itu kemudian berkembang namanya akuntansi keperilakuan bahwa sebenarnya penelitian akuntansi itu harusnya ya juga nggak cuma angka-angka tapi juga perilaku akuntan, perilaku Betul. auditor, perilaku Betul. wajib wajib pajak misalkan gitu. Betul. Jadi Betul. ini Smart PLS ya mendukung akuntansi perilakuan ya. Jadi Oh, orang akuntansi juga penelitian juga nggak hanya mengukur angka-angka laporan keuangan, tapi juga bisa mengukur persepsi akuntan, auditor, dosen akuntansi, mahasiswa untuk berkarir akuntan publik atau auditor eksternal, internal. Maka akhirnya muncul akuntansi keperilakuan. Tapi kalau bagi teman-teman manajemen, kalau bagi teman-teman manajemen khususnya manajemen pemasaran, Smart PLS ini memang makanan mereka nih. Karena kan teman-teman manajemen pemasaran ini kan sudah biasa dengan mengukur loyalitas pelanggan, kinerja UMKM itu kan sudah biasa. Baik Bu, baik kami anu nggih. Ini apa sudah terlihat? Bentar, belum Pak. saya buka dulu. Sembari Pak Gali mempersiapkan untuk memperlihatkan uji coba dengan Smart PLS-nya, Bapak Ibu rekan mahasiswa yang ingin bertanya boleh di kolom chat. Kami tunggu, silakan atau mau bertanya silakan langsung ke raise hand juga boleh. Oh ini ya Pak ya? J. Ini versi 3 Bu. Ini versi Oh ini versi 3. 3. Karena saya sudah anu apa? Sudah ada paketan karena sudah ada paket berlangganan versi 3. Awalnya tuh, awalnya bentuk tampilan awalnya udah seperti ini memang Pak. Iya Bu. Oh, Terlihat Ibu, sudah terlihat Ibu ini Bu. heeh. Menarik Bu, insya Allah Bu. Karena orang beda-beda Bu. Kadang ini saya belak-belakan aja Ibu. Heeh. Jadi mungkin ada yang berpendapat nih mengukur akuntansi perilakuan nih, mengukur perilaku seperti ini. Terus juga ada teman-teman yang berpendapat, teman-teman kualitatif bahwa yo harusnya penelitian akuntansi juga nggak hanya angka, tapi juga apa namanya bagaimana budaya mempengaruhi perilaku akuntan, eh, bagaimana apa namanya religiusitas, moralitas, bagaimana sih Oke. mengukur. Makanya nanti muncul kualitatif. Betul, Kalau saya betul. sekarang sedang anu Bu, sedang tertarik mix method Bu, menggabungkan antara persepsi dengan kualitatif. Masih belajar Oh, gitu. keren-keren Pak. Masih belajar Bu, tapi belum. Ini nggih, sudah terlihat Bu Erliana. Sudah Pak, sudah terlihat. Baik, ini. Nah, ini nggih, ini sudah saya siapkan. Mm-mm. Ini yang harus disiapkan, ini bentuknya dari kuesioner ya Pak ya? Iya Bu, dari kuesioner Bu. Sebentar saya anu Ibu, saya lihat dulu. Iya, dari kuesioner Bu. Ini kalau ini saya kuesioner asli nih. Sudah terlihat Bu? Dan- Sudah Pak. Izin karena Sudah. saya awam sekali, jadi saya masih belum paham. Oh, jadi nanti data kuesionernya memang harus seperti ini ya Pak ya? Jadi kan kita bagikan kuesioner, kemudian kan dibagi di Excel kan Bu. Mm-mm, mm-mm. Kemudian Excel, ini ini kuesioner asli ya, Bapak Ibu. Asli tapi sudah saya potong ya. Maksudnya untuk latihan Boleh dimodif-modif ya Pak ya? sudah. Saya kan, Boleh ya Pak maksudnya ya? sebenarnya ini ada 160 tapi saya potong Bu. Jadi ini TC, jadi saya kan ada penelitian nih Bu. TC ini Hmm. 10 variabel ini Bu. TC 10 ini variabel. ya TC itu tax compliant Bu. Kepatuhan Ah, pajak 1, 2, mm-mm. 3, 4, 5. Ini TC 1 itu jadi kepatuhan pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5. Seperti yang tadi saya bilang Bu, kalau usahakan minimal 5. Karena kalau 5 pertanyaan ya Pak ya? ya kalau
Ya kalau lebih lebih bagus Bu, karena kan antisipasi barangkali ada pertanyaan yang tidak lolos validitas reliabilitas Bu. Kalau nggak lolos kan pincang nanti Bu. Harus Oh, kita hapus tadi yang saya bilang. izin. TR itu tarif pajak, misalkan ya Oh, tarif TF, pajak. TF itu tax fairness, keadilan pajak, Mm-mm, mm-mm, TT, TT ini apa ya? Trust in Tax Authorities, Trust in Tax Authorities kepercayaan terhadap wajib pajak, apa petugas pajak, TM, TM ini tax moral, moral pajak. mm-mm. Saya ini ada data yang rusak ini Bu, TM Oh, ada yang rusak ini. Maksudnya rusak itu rusak itu gimana maksudnya, Pak? bagian besar nggak lolos validitas reliabilitas Bu. Setelah saya Hmm. baca lagi, jangan-jangan kuesionernya memang agak susah dipahami. Oh, RE ini religiusitas. Ini misalkan ya religiusitas, F, FC ini kok financial condition, kondisi keuangan. SO itu sosialisasi, socialization 1 sampai 5. mm. Terus apa lagi nih? Berarti CS. total pertanyaannya berapa berapa pertanyaan ini, Pak? 20 lebih Saya, kayaknya. saya banyak Bu ini Bu. Pertanyaannya banyak Bu. CS itu tax system jadi 50. Oh, 50 CS pertanyaan. tax system complexity, TI itu tax insentif, insentif pajak. Hmm. Pak izin nanya, Intinya ini pakai Google Form kan ya, Pak ya? iya pakai Google Form Bu. Jadi ada yang pakai Google Form, ada Ah? yang pakai kuesioner manual Bu, karena UMKM Bu. Oh, kalau pakai kuesioner manualnya berarti kita masukin ke dalam Excelnya manual, Pak. Iya, iya Bu. Kalau Manual Google Form makanya kan kadang enak ada ya. Google Form kesalahan, kan kadang ada tinggal narik kesalahan. bentuknya udah langsung Excel kan, Pak? Iya. Karena kan waktu itu kita penelitian ini anu Bu, penelitian untuk UMKM. Jadi ada yang Google Form, ada yang pakai manual. Karena kalau Kuesioner nyebar kuis gitu. iya, Nyebar iya angket Bu. gitu ya. Iya Bu. Wow, itu yang agak lumayan ekstra ya, Pak ya. Terus anu Bu, habis banyak saya Bu untuk ini Bu. Iya, Karena memang ini makanya bener. Karena kebetulan lembaran kami kan sedang studi Bu, jadi ini dapat tugas Bu, ini sedang studi, jadi tugas kuliah Bu. Jadi kami akhirnya diminta dosen kami tuh, kalau manual. bisa jangan hanya 6 variabel, Heeh. antisipasi jangan-jangan ada yang rusak. Lebih Mm-mm. dari 6, akhirnya saya frontal 10 variabel sekalian. Oke, ini contoh ya Bapak Ibu Ya, mungkin ya, Pak. Ya, Pak. Lanjut, Pak. sebentar, nyampe mana tadi? Nah, ini. Nah ini tadi sudah ya, kurang lebih sudah ya Bapak Ibu. Tadi sudah saya tunjukkan ya. Ya, Ini data mentahnya ya berarti ya, Pak ya. ya, ini data mentahnya Bu. Ini sudah. Jadi Oke. CSV tadi. Nah ini Bu. Oh, dia Nah langsung keluar kebetulan Bu, kayak gini, Pak. langsung Bu. Ini kan tadi saya bilang ke Ibu tadi, Bapak, Ibu tadi, Bu Elia tanya tadi ada berapa pertanyaan Pak? Iya. 50. Lima. Karena kan saya ada 10 variabel, per variabel 5 pertanyaan, 50-an Bu ini Bu. Bener. Oke ya. Jadi indikator pertanyaan 50, sample size. Jadi tadi apa ada 110 responden, missing value 0. Kalau Missing saya tadi value. ya Alhamdulillah. ada pengalaman pernah missing value ada Bu. Tadi yang seperti kami ceritakan, ternyata ada yang masih kosong satu, terus yang berikutnya ada yang nol ditulis O. Oh, Ya, missing value ini bisa terjadi ketika ada 50 pertanyaan. Mungkin sih sampel size-nya tersebut tidak menjawab pertanyaan dengan komplit kali ya, Pak. iya Bu, iya nggak komplit, nggak Kebanyakan kayak komplit gitu kan karena 50 udah pusing gitu, Pak. atau rekan-rekan anu Bu, rekan-rekan mahasiswa jangan-jangan kalau saya tabulasi Excel ini juga minta tolong mahasiswa Bu, kan kita nggak sempat juga. Iya, betul. Ada positif negatifnya Bu. Jadi kalau kita pakai data laporan keuangan kan enak Ibu. Paling Mm-mm, cuma mm-mm, beli data mm-mm, enak. Kalau mm-mm. ini kuesioner itu perjuangannya kan nggak mungkin kita mau mendatangin 160 UMKM sendirian. Minta tolong mahasiswa ini juga ada ada itunya lah. Tapi enaknya Bu kalau misalnya kita pakai kuesioner, jadi nanti kita minta tolong mahasiswa sambil tanyakan. Jadi sambil tanyakan tentang coba tentang keadilan pajak, apa persepsi mereka tentang keadilan pajak. Selain isi kuesioner, disuruh, waduh, pajak nggak adil, oh pajak adil loh. Jadi bekal pertanyaan itu sebenarnya bisa kita kembangkan untuk kualitatif juga. Oh, oke. Terus ini ya Bu, kurang lebih Mm, seperti ini mm-mm. kita tunjukkan. Nah ini, tadi misalkan ini kepatuhan pajak ya. Jadi ini klik, ya. Cuma gini aja Bu. Nah,
Oh, udah otomatis dia. Otomatis Bu, ya. Otomatis. Ini saya Hmm. ngambil contoh ini aja ya, apa ya? Tinggal di drag aja ya, Pak. Drag aja Bu, klik ya TR, TR, Oh, TR semua gitu ya. TR ini tarif pajak ya, tarif Terus pajak. sembarang Terus aja Pak taruhnya, Pak. ya sementara sembarang Bu, sementara sembarang tapi tadi kan saya di awal bilang apa taruh sembarang nanti kita rapikan Bu. Oh, nanti dirapikan. Oke, oke, Di oke. TF itu Oh, apa itu? Keadilan pajak nih misalkan. mm. Apa ya? Bentar. Saya tunjukkan yang data yang agak rusak yang ini. Kayaknya yang agak rusak ini CS sebenarnya. Kompleksitas sistem perpajakan. Ini misalkan ini. Mm-mm. Ini saya contoh aja nih, Ini Pak, tekan-tekan. nih Pak. Jadi biar kita Terus, paham nih Pak. terus interveningnya misalkan insentif pajak. Ini misalkan aja, ini saya tadinya ada 10 variabel gitu, ada 10 variabel tapi Ada enggak, 10 variabel ya. ya ini enggak saya, ini tarif, keadilan sama kompleksitas. Mungkin kondisi keuangan. Kondisi keuangan. Nah, ini aja gitu, rekan-rekan ini contoh, Boleh, boleh, contoh. boleh Ya. contohnya. Jadi ini Bu, nanti kita rapikan Bu. Jadi rapikannya, jadi ini TR, misalkan tarif pajak nih, tax rate. Nanti kita kasih nama Bu, tax rate, Mm-mm. CS. CS itu apa tadi? Tax, tax complexity, kompleksitas pajak. TI, Mm-mm. tax insentif, PC, tax compliance. Ini Bu. Nah ini memang tantangan pertamanya ini Bu, dirapikan dulu Bu. Hmm. Tapi rapikannya juga nggak se ini ya, karena satu kita ini semuanya ngikut ya Pak ya, jadi nggak terlalu. Iya Bu, jadi rapikannya ini Bu, pakainya ini Bu, yang pojok kanan Bu. Nah, Apa tuh Pak? ini untuk ngubah-ngubah Bu, untuk Oh, ngubah. ngubah-ngubah. Ini, Hmm. ini misalkan terus ini, Mm-mm. nah ini biarkan gini aja deh. Terus Mm-mm. kemudian kita kasih ini Bu, kita kasih apa namanya, connect, kita connect kan gitu. Mm-mm. Kita connect kan gini. Jadi kan tadi di materi saya kan sudah apa namanya, Diajarin warnanya merah ada. nih, ya, Hmm. ya merah. Ah. Nah kalau sudah di connect kan biru. Oh, I see. Kalau connect kan biru. Nah ini kurang lebih ini anu gitu, apa namanya? Ini kurang lebih hubungannya Gambaran intervening. ya Pak ya. Oke. Ya, teks tarif pajak apakah mempengaruhi insentif penggunaan insentif pajak? Apakah kompleksitas pak? Jadi tax rate itu tarif pajak, ya. Tarif Wajib pajak. pajak. Apakah tarif pajak itu akan berpengaruh terhadap kepatuhan? Apakah tarif Mm-mm. pajak akan berpengaruh dengan Tax compensasi penggunaan ini intervening insentif? ya Pak? Apa Bu? Tax Tax insentif? tax tax compliance-nya ini intervening ya Pak? Ini Z ya? Enggak, ini variabel dependennya ini Bu. Oh, variable dependennya. Ya, interveningnya ini yang tax Oh, insentif interveningnya ini. di tengah ini ya, insentif ya? Iya, iya. Iya, Bu. Jadi intervening. Jadi apakah ini hipotesisnya kurang lebih ini saya dari 10 tadi cuma ini contoh 4 ya, ini cuma Ya, contoh ya, ya, hanya. ya. Mm-mm. Apakah tarif pajak akan berpengaruh terhadap kepatuhan? Apakah tarif pajak akan mempengaruhi insentif pajak? Apakah kompleksitas pajak akan mempengaruhi kepatuhan? Kompleksitas pajak itu apa namanya? Kurang lebih tentang penilaian wajib pajak. Apakah pajak itu ribet apa tidak? Apakah kompleksitas pajak akan mempengaruhi insentif pajak? Jadi kalau gambar sudah disusun, kemudian di ini, Bu. Kemudian, nah ini, PLS algoritma.
Jadi ini untuk anu Bu, apa? Jadi untuk melihat validitasnya nih, tadi valid. Nah, coba kita lihat. Nah, ini Bu. Tadi Oh, kan saya Pak bilang, nah ini Bu. Jadi ini nggih, rekan-rekan kalau di atas 0,7 lolos. Nah, contoh ini. Nah, 0,7 ya. ya. Jadi kalau misalkan indikatornya di atas 0,7 lolos di bawah. Coba kalau saya cuma punya 3, habis sih TR 1, 2, 3. Waduh, berarti kalau seperti ini, anu Bu, kurang lebih Bu. Berarti TR 1, TR 2 harus dibuang Bu, karena kan di bawah 0,7 nggih ini. Betul. Ini ada yang minus malah, Pak. Oh, nggak masalah Bu, yang penting ininya Bu. Nilainya nilainya di atas 0,7 atau tidak. Oh, oh, Oke. oke, oke. Kalau minus nggak masalah, yang penting 0, di atas Ya, 0,7 semua oke. ya, Pak ya. Oh, jadi TR5 juga ya, TR5. Hmm. Nah, ini saya tadi tak kasih contoh yang tax rate yang anu ya, yang Datanya jelek ya, Pak. ya, jadi 5 Bu. 5 itu sudah saya hapus 3 kan. Waduh, ini kan juga gitu nih Bu, kurang lebih gitu Bu. Jadi Oke, oke, baik-baik. Pak, izin ini di kolom chat sudah ada pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Fitriah Hoirunisa. Izin saya bacakan ya, Pak ya. saya baca sendiri nggak apa-apa Bu, Boleh, santai boleh, aja. boleh. Monggo, Oke. Pak, monggo. Oke, Monggo, Pak. ini aneh Bu, nanti jadi kalau misalkan di bawah 0,7 berarti ini dihapus Bu. Tapi harus kita tulis dulu Bu, karena kalau oh berarti yang dihapus, kalau yang lain kan lolos ya Bu ini Bu. Teks komplain lolos Bu, di atas 0,7. Intinya anu teman-teman, kalau bikin kuesioner hati-hati. Kalau saya tax compliant, tax insentif ini sudah alhamdulillah sudah dibuat. Kalau semakin tinggi, kayak misalkan ini 0,9 berarti kan dia valid kan. Berarti pertanyaan saya Betul. sudah orang sudah paham dan dia menjawab juga apa adanya. Jadi Mm-mm. dan ini tax complexity juga valid. Nah, tax rate ini yang Oh, setelah saya baca lagi Bu, memang saya akui, memang kami akui setelah kami baca lagi, oh iya memang pertanyaannya itu agak-agak membingungkan terkait tax rate ini. Jadi nanti gini, rekan-rekan ini dihapus ya. Jadi ini dihapus, tapi kita harus tulis dulu yang dihapus mana 1, 2, dan 5. Jadi satu dihapus, 1 dihapus, mm-mm. dihapus. Nah, kurang lebih gitu ya. Mm-mm. Ada pertanyaan? Bentar, bentar. Siapa yang bertanya? Uh, banyak banget. Saya melakukan penelitian pengembangan. Dari Fitriah, Pak. Ya, ya, ya. Saya pemula untuk smart management. Jadi mohon maaf jika pertanyaan. Penelitian pengembangan suatu desain pembelajaran. Ingin kaji karakteristik desain pembelajaran tersebut. Itu kuesioner, lembar observasi, dan wawancara. Wih, kok ada wawancaranya juga ini? Ntar, mengkaji efektif. Jadi anu nggih, Ibu Fitriah Horinisa ini S1 atau S2 ini? Kalau boleh tahu, apa S3? Ibu Fitriah, mungkin boleh S3, Pak. S3 ya? Wah, ini makanya saya tanya, oh, S3 baik. Apalagi ini, kebetulan kami anu nih Bu, saya dan Bu Erliana, kebetulan kami bidang ilmunya akuntansi Bu. Ini mohon maaf kalau nggak menjawab Bu. Jadi kalau misalkan yang cocok untuk smart PNS yang ini Bu, kalau smart PNS itu anu Bu, intinya berupa kuesioner ya, seperti yang tadi kami bahas ini tentang kuesioner, persepsi, persepsi responden. Tapi kalau misalkan untuk wawancara dan sebagainya, wah itu kalau digabungkan memang bagus sih, nggih. Kalau misalkan wawancara ini nanti bisa pengkodingan, coding pakai NVivo atau mau di manual juga bisa. Tapi kalau RH yang cocok ya ini, Bu. Berupa intinya yang bentar, mengkaji keunggulan dan kelemahan. Wah, ini saya kurang paham konteks pendidikan, Ibu. Mohon maaf, Bu. Tapi kalau misalkan kami jawab, intinya Smart PNS cocoknya untuk yang terkait kuesioner, Bu. Bu, siapa namanya? Bu Fitria. Bu Fitriah. Ya, untuk menjawab persepsi, Bu. Untuk menjawab persepsi tadi yang kami contohkan terkait keadilan pajak, tentang moral pajak, sebagai moral pajaknya seperti apa, persepsi tentang keadilan seperti apa, terus terkait sosialisasi pajak, apakah mereka paham atau tidak. Tapi kalau untuk wawancara ini juga bukan pakai Smart PNS itu, mungkin bisa pakai wawancara, bisa pakai NVivo mungkin. Gitu nggak Bu, Bu Fitria kurang lebih pakainya NVivo Bu. Oke, betul. Kalau kalau
smart PLS pakai terkait kuantitatif, Bu. Kuantitatif. Kecepatan PPG. Kalau kami kan ilmu kami kan akuntansi. Jadi kalau bagi kami itu akuntansi keperilakuan untuk menilai perilaku orang terkait bagaimana perilaku wajib pajak, patuhan pajak ini seperti apa yang kami contohkan tadi, Bu. Oke, kuantitatif, Bu. Kalau wawancara kan kualitatif. Kalau digabungkan bagus itu, Bu, sebenarnya, Bu. Saya masih belajar cara menggabungkan ya. Sepertinya menarik kalau Smart PLS, jadi ada Smart PLS, terus juga digabungkan dengan hasil wawancara. Kurang lebih gitu nggih, Bu Fitria. Berikutnya Pak siapa nih? Pak Fahmi R. Adam. Rahmi R. Adam. Ini saya nggak tahu ini Bapak atau Ibu nih. Depannya Fahmi ya. Nggih, Rahmi ya, Rahmi R. Adam. nggih, Mas atau Mbak nggih. Ini karena mahasiswa semester 4 kemarin menggunakan Amos, mirip dengan Amos. Nah, pertanyaan saya apakah Smart PLS ini lebih? Ya, betul. Lebih mudah. Kan saya S2 saya pakai Amos kebetulan. Lebih mudah karena Amos itu. Wah, ini harusnya jenengan Mas atau Mbak Rahmi ini harusnya juga masuk ke materi Amos. Amos itu pengalaman saya ya, itu gambarnya itu harus bagus gitu. Gambarnya harus bagus, harus presisi mungkin, terus juga menu-menunya kan detail banget kan. Insya Allah lebih mudah ini Mas, lebih mudah Mas atau Mbak Rahmi lebih mudah Smart PLS. Smart Sebelum PLS. saya S2 saya pakai Amos, itu pas gambar gambarnya lumayan ribet nih gambarnya itu ya. Terus juga banyak kan. Iya, itu ya kurang lebih mudah Smart PLS, tapi juga tergantung pertanyaan jenengan apa. Ya, apakah mirip dengan Amos? Ya betul. Smart PLS juga bisa pakai Amos bisa ya. Izin Pak Galih, sebelum ke pertanyaan nomor 3, ada yang raise hand di sini dengan Mbak Erlena. Mungkin silakan bertanya langsung dengan Pak Galih, silakan. Baik, terima kasih Bu. Izin Pak Gali, pertanyaannya tadi, terima kasih Pak informasinya membantu banget. Kebetulan saya sedang S3 juga. Saya rencananya nanti untuk analisisnya pakai PLS dan kebetulan saya newbie ya Pak ya, karena saya di kesehatan. Kesehatan itu memang jarang sekali menggunakan PLS, tapi supervisor saya meminta menggunakan PLS. Pertanyaan saya mungkin yang pertama lebih agak mirip dengan Pak Rahmodana Dona ya, Bu Rahmodona Sakti tentang kapan kita menggunakan PLS, kapan kita menggunakan AMOR. Kebetulan variabel saya ada 5 variabel. Kemudian yang kedua, selain saat saya menganalisis menggunakan PLS, promotor saya juga menginginkan ketika saya melakukan uji validitas reliabilitas dari masing-masing 5 instrumen saya itu menggunakan PLS juga untuk mencari tingkat CPA dan lain-lainnya. Nah, pertanyaan saya untuk uji validitas itu apakah saya menggunakan PLS atau AMOS dan kapan saya harus menggunakannya seperti itu, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya, kalau boleh tahu Ibu tentang apa, Bu, penelitiannya? Oh, kesehatan ya, Bu? Ya, saya penelitiannya sebenarnya tentang ingin mencari faktor yang dominan untuk risiko obesitas pada remaja seperti itu, Pak. Karena dari 5 faktor itu salah satunya adalah saya menguji genetiknya dengan uji genetik langsung, kemudian 5 variabelnya kuesioner yang nanti akan dianalisis menggunakan PLS tersebut, Pak. Ya, baik, Bu. Bidang ilmunya apa, Bu? Kesehatan ya, Bu? Bidang, ya Pak, kesehatan, Oh. Kalau saya kesehatan ber, kedokteran. Nggih, nggih. Kalau saya berpikir kok Ibu anu Ibu bisa sebenarnya pakai SPSS juga bisa Ibu, analisis faktor kalau nggak salah. Iya, Kenapa kok nggak pakai SPSS, SPSS saja, Bu? Kalau boleh tahu. penguji promotornya minta pakai PLS karena dia ingin melihat faktor yang paling mempengaruhi itu yang mana gitu Pak. Oh, gitu, Bu. Dan Iya. apakah setiap, jadi yang ingin dilihat itu apakah setiap 5 faktor itu saling berkaitan gitu. Oh, alah. Iya, 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 betul, Karena Bu. kalau di SPSS kan nggak bisa ya Pak, hanya faktor yang dominan. Nah ini ingin melihat juga apakah antara faktor X, Y itu semuanya berkaitan gitu Pak, saling mempengaruhi gitu. Oh, gitu ya. Ya, ya, Bu, saya rasa cuma untuk analisis faktor aja, Bu. Tadi kalau tadi saya sepenangkapan saya di awal
Kenapa kok nggak pakai SPSS saja? Kalau sebenarnya saya kebetulan kami pernah Bu analisis faktor Ibu, analisis faktor faktor mana yang paling mendekati, terus paling relevan dengan konteks penelitian. Ini kami waktu itu pakai analisis faktor Bu, analisis faktor hanya pakai SPSS saja Bu. Makanya saya tadi tanya pas saya juga belum nangkap Ibu maksud Ibu tadi ya, kenapa nggak SPSS saja Bu? Itu sudah cukup analisis faktor. Tapi kalau misalkan untuk melihat antar variabel bisa dihubungkan, ya memang paling ideal ya pakainya Smart PLS, Bu. Kalau PLS ini enak, Bu. Enaknya dalam arti, kalau tadi contoh saya, Bu. Contoh saya tadi, Bu. Bentar, saya contohkan tadi. Ini kalau misalkan saya contohkan, Bu. Ini misalkan saya kasih apa? Sudah kelihatan, Bu. Sudah, Pak. Nah, ini kalau misalkan saya mau konekkan, apa namanya? Ini kan bisa, Bu. Nah, ini pingin pingin tahuan ya. Saya pingin tahu sana, pingin tahu sini dan sebagainya gitu. Ini sebenarnya bisa saling dikonekkan Bu. Misalkan ini gitu, bentar. Nah, ini. Ya ini kan seperti ini kan Bu. Intinya pingin tahu hubungan antar anunya ya Bu. Iya. Nah, ini ibaratnya kita iseng ya Bu Erliana, mungkin ini kita kan mau iseng-iseng aja Bu. Saya pingin tahu ini, pingin itu. Kebetulan saya juga pernah Bu, pernah seperti itu gitu. Penelitian dengan senior saya, Mas ini dihubungkan Mas, ini dengan ini, sudah ini dengan text rate dengan text complexity, kemudian text complexity dengan text rate. Loh, ini kok nggak aneh Pak, nggak apa-apa. Pengen tahu hubungannya aja seperti apa yang lebih cocok yang mana ini. Saya pernah Iya, seperti itu. Memang pakai Smart PLS enaknya gitu Bu. Bisa karena kalau lihat referensi-referensi buku termasuk bukunya Pak Imam Ghazali ya. Jadi PLS ini juga selain dia untuk membuktikan teori, dia juga bisa fungsinya juga bisa untuk memprediksi apakah ada nggak sih hubungan tarif pajak dengan tingkat kompleksitas, atau sebaliknya tingkat kompleksitas dengan tingkat tarif pajak. Jadi kalau saya mencermati tadi yang ditanyakan Bu Erlena, mungkin maksud dari promotor Ibu mungkin ingin tahu memprediksi juga ya Bu, iya Bu. Jadi iya, ingin tahu, ingin Bapak. ya betul ya Bu. Jadi saya tahu yang sependek penangkapan saya, promotor Ibu kemungkinan ingin tahu itu Bu. Ibaratnya hubungan ini dengan ini dengan ini. Kalau cocoknya sih dengan PLS, Bu. Karena kalau Amos itu, Bu, kalau beberapa referensi yang saya baca itu anu, Bu, apa namanya? Dia kan juga banyak persyaratan, Bu. Kalau Amos itu banyak persyaratan, Bu. Satu dia banyak persyaratan, terus yang kedua dia biasanya untuk membuktikan teori, Bu. Kalau kalau Amos itu satu, jadi teorinya harus kuat, Bu. Teori hubungan antar variabelnya itu harus kuat. Terus yang kedua dia fungsinya untuk membuktikan teori. Tapi kalau misalkan untuk konteksnya untuk sekedar ingin tahu untuk memprediksi apakah si A B C D E dan sebaliknya E D C B A untuk apakah saling mempengaruhi atau mana yang pengaruhnya terbesar itu cocoknya untuk pakai Smart PLS karena kalau Smart PLS itu kan dia kan butuh itu aja Bu. Kalau kuesioner Ibu lolos dari validitas dan reliabilitas maka berarti hasilnya maka bisa masuk ke uji penelitian. Gitu ya Bu, kurang Hmm, lebih. Kalau menurut saya PLS Bu. Karena kalau Amos itu banyak asumsi Bu. Satu banyak asumsi dan dua dari beberapa referensi dia juga biasanya itu anu Bu. Sudah kokoh hubungan antar variabelnya sudah kokoh biasanya. Oke, kurang lebih Berarti gitu ya Bu. untuk uji validitasnya juga pakai PNS ya, Pak? Oke, kalau PLS itu kan kalau hanya sekedar ingin tahu prediksi ada hubungannya enggak sih? Itu pakainya PLS Bu. Tapi kalau Amos harus teorinya harus dan banyak banyak apa namanya Bu? Banyak persyaratan yang diminta dia Bu nanti Bu. Nanti jangan-jangan ada yang nggak lolos kalau Ibu pakai Amos. Ada yang nggak lolos uji karena kan uji-uji gitu kan. Iya, iya. Ya, makasih, Oke, Pak. kurang lebih gitu Bu. Baik, Oke, Pak. sudah menjawab Ibu Erlena? Alhamdulillah sudah, Bu. Sudah ya, oke baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Lanjut Pak, kita ke Pak, karena ada beberapa lagi pertanyaannya juga nih. Pak Rahmadona. Pak Rahmadona, izin mau langsung disampaikan dengan Pak Galih? Ibu Boleh, Bu. Rahmadona. Ibu Rahmadona Safitri Iya, ya? Ya, silakan monggo lanjut Bu. Silakan Bu.
Jadi kemarin saya ada pengalaman Bapak Ibu ya untuk uji CFA. Nah, uji CFA ini saya coba dengan Smart PLS versi 4 melalui yang CB SEM itu. Nah, kemudian yang mau diuji itu ada 6 variabel. Nah, tahu saya kan kalau CFA ini kan variabel-variabel itu harus saling berhubungan, harus saling berkorelasi. Nah, kemudian ada sekitar 6 variabel latennya yang saling berhubungan. Pada saat di run, untuk melihat hasil analisisnya itu muncul pesan error, matrix is not definite, positif, definite gitu katanya. Jadi permasalahannya apakah ketika kita mengujikan itu terbatas variabelnya atau bagaimana gitu, Bu? Itu pertanyaannya. Oke. Pak, untuk validitas reliabilitasnya sudah lolos, Bu. Nah, kalau itu belum Pak, karena kan pada saat kita mau melakukan kalkulasi itu muncul pesan error tadi gitu. Oh gitu, ya ya. Ini Ibu Jadi Smart PLS 4 Ibu. Berarti baru ya, data awal sudah error Ibu. kalau dilihat pada saat impor datanya tidak ada masalah, tapi pada saat dia di run model uji cobanya itu, ya itu dia pesan errornya Pak. Baik Bu, mungkin Bu. Kalau di wah ini Ibu Smart PLS 4 Bu. Kalau di Smart PLS ini saya pengalaman Smart PLS 3 Ibu. Kalau Smart PLS 3 itu kan kalau misalkan ada data yang kurang atau yang salah ketik, harusnya angka ngetiknya huruf satu diketik I misalkan. Itu kan dari awal kan sudah ada peringatan ya Bu. Peringatannya dalam arti missing value. Missing value-nya berapa? Ada. Saya pernah tertinggi itu missing value pernah 2. Setelah saya cek, mungkin Bu. Ini saya juga jujur aja belum pernah Bu mengalami seperti Ibu ini Bu. Error metric is not positive dan please adjustment parameter ya. Atau jangan-jangan tapi sudah dicek Bu. Excel-nya Bu. Apakah sudah benar semua apa belum Bu? Atau jangan-jangan ada yang terlewat atau ada yang salah ketik mungkin Bu. Mungkin loh Bu. Kalau di Excel-nya udah sih udah dicek Pak, dia ada sekitar 340 data responden kan, dicek itu aman gitu. Nah, jadi yang jadi pertanyaan apakah datanya ini yang salah atau terlalu kompleks modelnya karena dia banyak variabel kan, ada sekitar 6 variabel yang saling berhubungan gitu. Jadi bingungnya di sana. Sebenarnya enggak masalah Bu, karena saya juga pernah Bu, ada berapa ya? Saya juga pernah 6 variabel juga malah juga uji coba ya ini saling berhubungan yang tadi saya ceritakan penelitian dengan senior saya itu minta ini dengan ini dengan itu nggak masalah Bu. Makanya ini Ibu berlanggan sudah Bu, sudah versi yang berlangganan atau versi yang masih versi itu Bu, yang uji coba. Yang trial sih Pak. Trial. Nah, atau jangan-jangan Ya, sudah karena itu karena kali ya. Bu, ya karena kalau ini saya bicara Smart PLS 3 ya, kalau misalkan versi yang trial sudah lebih dari 1 bulan, itu biasanya kalau di atas 100 nggak bisa, Bu. Jangan-jangan masalahnya Ibu, jangan-jangan Ibu karena sudah Bu, sudah melebihi masa batas trial, karena kalau melebihi batas trial itu maksimal 100 Bu yang boleh masuk. Jangan-jangan itu, Bu. Iya, bisa Karena jadi seperti kadang itu ya Pak ya. Berarti Ya, berarti karena tidak masalah dia banyak variabel ya Pak ya. nggak masalah Bu, saya pernah Bu, saya pernah malah 500 Bu, 6 variabel 500 malah Bu. Itu penelitian untuk pelaku apa kok pelaku apa untuk wisatawan 500 lebih Bu, nggak masalah 6 bahkan hubungannya malah nggak masuk akal Bu, karena kan tadi penelitian dengan senior kami mintanya ini dengan ini nggak masalah. Jangan-jangan itu Bu satu datanya, atau yang kedua jangan-jangan masa trial Ibu sudah habis karena kalau sudah habis itu maksimal 100 Bu, kalau di atas 100 nggak mau dia Bu. Coba cek lagi Bu. Oke, terima kasih banyak Bapak. Oke, oke, sama-sama Bu. ya Jelas nggak sama-sama. masalah. Iya. Baik, lanjut kita ke pertanyaan dari Bapak Nicholas Renaldo. Izin, Pak Nicholas tadi sepertinya udah ada nih, mau langsung berbicara dengan Pak Galih kah? Silakan Pak Nicholas. Oh ya, terima kasih. Selamat Ya, pagi Pak Gali. Oke, selamat pagi Pak. Ya, izin Pak mau bertanya mengenai reflektif dan formatif. Kalau di Smart PLS kan itu panahnya aja yang terbalik ya Pak sifatnya. Betul, terbalik. Kapan kita pakai formatif, kapan kita pakai reflektif, dan itu tujuannya untuk apa lebih spesifiknya Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Baik. Wah, ini pertanyaan bagus ini ya. Reflektif dan formatif. Kalau saya biasanya ya Pak, ya nggak cuma kalau kami dan beberapa artikel yang pernah kami baca itu mayoritas ya Pak, mayoritas itu hubungan reflektif Pak. Reflektif
Dan saya pribadi juga belum pernah pakai yang formatif. Jadi intinya saya jawab reflektif. Jadi hubungan reflektif itu, jadi reflektif formatif itu hubungan antara variabel, misalkan variabel kepatuhan pajak dengan indikator, dengan indikator. Reflektif itu, reflektif itu intinya arah panah dari variabel menuju indikator. Artinya kalau reflektif ya, kalau model reflektif itu artinya bahwa indikator secara teori merupakan cerminan atau ukuran atau aspek dari variabelnya. Artinya kepatuhan pajak reflektif ke arah kiri. Jadi diukur dari apa? Oh, reflektif kepatuhan pajak diukur dari satu. Oh ternyata apa? Bayar pajak tidak telat. Yang kedua bayar pajak jumlahnya apa adanya. Yang ketiga, tidak pernah dapat sanksi pajak. Yang keempat, melaporkan pajak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi kalau reflektif itu intinya variabel laten menuju pada indikator. Artinya bahwa teori variabel itu merupakan cerminan ukuran dari variabelnya. Dengan demikian indikator, Pak, artinya Pak, indikator tidak mempengaruhi variabel. Namun kalau arah formatif itu berarti kan panahnya ke kanan ya Pak. Panahnya dari indikator panahnya menuju kepada variabel laten. Artinya sama Pak, artinya indikator secara teori merupakan cerminan ukuran aspek dari variabel. Namun bedanya Pak, bedanya itu satu panahnya, yang kedua, namun sekaligus juga merupakan sesuatu yang dapat mempengaruhi variabel. Jadi yang indikator kalau formatif itu indikator itu dapat berpengaruh terhadap variabel. Kalau reflektif tadi kan enggak. Kalau saya sepanjang ini sih biasanya pakainya yang reflektif Pak, karena kuesioner yang kami bikin apa, menggambarkan digambarkan oleh konstruk 1, 2, 3, dan 4. Tapi kalau yang formatif betulan saya belum pernah Pak, yang formatif Pak. Kalau cara teorinya sih tadi Pak. Gitu ya Pak, kurang lebih ya Pak Nicholas. Oke, izin boleh nambah lagi pertanyaan Pak Galih? Iya, boleh Pak. Kalau secara umum mayoritas reflektif ya. Kalau yang formatif saya kebetulan belum pernah. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan boleh. Iya, monggo Pak. Oke, saya mau bertanya tentang validity Pak. Kalau di PLS itu ada diskriminan validity, itu kan ada beberapa metode ya Pak. Seperti Forner-Laker, HTMT, sama cross-loading ya. Ada tiga itu. Itu kan kadang tidak semuanya terpenuhi ya asumsinya ya Pak. Iya, ya. Contohnya Forner-Laker, kan angka yang di bawah diagonal tuh harus lebih rendah. Nanti kadang-kadang muncul satu yang lebih tinggi di atas 0,8 misalnya. Begitu juga di HTMT, begitu juga di cross-loading. Itu apakah kalau cuma satu atau dua biji bisa kita abaikan atau harus kita lakukan tindakan koreksi, Pak? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak. Wah, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Oke, kurang lebih kalau lolos dua aja nggak masalah Pak. Kalau menurut kami Pak, dua aja. Kalau idealnya itu kalau memang Pak Nicholas mungkin pernah baca buku atau pedoman tentang smart PLS ya Pak. Itu kan memang aturan di tiap buku kan beda-beda ya Pak. Ada yang beda, ada juga yang menyatakan ukuran cross-leading 0,6 aja aman. Kan ada yang bilang gitu loh Pak. Kalau saya pribadi sih ambilnya yang 0,7 Pak. Tapi kalau misalkan dari ukuran validitas ada 3, lolos 2 menurut kami nggak masalah Pak. Nggak masalah validitas, yang penting validitas lolos, terus minimal 2, reliabilitasnya juga lolos, terus secara pengujian hipotesis ini juga masuk akal hasilnya. Jadi nggak perlu tiga-tiganya ya Pak, kalau agak berat juga. Tapi biasanya sih kalau lolos, lolos semua deh Pak, sepertinya Pak. Iya, memang bisa mayoritas lolos semua, Pak. Lolos, iya. Kalau Cuman mayoritas kan lolos nggak masalah Pak, iya. kadang kan kayak di HTMT misalnya, Hmm, kan maksimal 0,8 tuh standarnya, Pak. iya, Tapi adalah satu atau dua indikator melebihi jadi merah dia warnanya kan. iya. Oke, tapi kalau misalkan yang 2 yang lain lolos, kalau menurut kami nggak masalah sih Pak. Oh ya, oke Oke, oke. Makasih ya, Pak. oke, sama-sama Pak. Karena memang ya gitu ya Pak, seninya olah data gitu ya Pak. Ada
Mungkin kita fair-fairan aja deh. SPS. SPS itu ada uji asumsi klasik. Kita Iya. nggak usah mulu-mulu deh. Normalitas deh. Normalitas itu kadang kan ada beberapa uji normalitas tiga misalkan. Itu karena kadang kan kita lapor mahasiswa atau siapa yang dilaporkan ini yang lolos aja kan. Bahkan kadang Iya. dosen yang bilang, Pak ininya nggak lolos. Udah yang kamu laporkan yang dua ini aja deh. Jangan lapor yang ini deh. Mm-mm. Jangan ditunjukkan histogramnya nanti malah kacau kamu nanti. Menjadi pertanyaan. Pertanyaan iya kan Bu, kan memang Menjadi seninya pertanyaan. seninya statistik kan gitu kan Bu. Iya, benar, Pak. Kadang dosennya yang ngajarin udah yang dilaporkan dua aja, jangan tiga-tiganya. Jangan tiga-tiganya. Nah, Bu Erliana jangan-jangan pengalaman nih ketawa. Ya kalau menurut kami nggak masalah Pak. Yang penting anu gitu. Yang penting sepanjang kalau kita lolos mayoritas ya, ada tiga misalnya kalau dua lolos terus kita pengujian hipotesis itu masuk banyak yang signifikan intinya aman lah ya nggak masalah sih terus kalau Smart Palace ini terkait uji fit ya Pak itu kita bisa lihat fit model itu fit atau tidak. Kalau misalkan ada pakar yang bilang Pak kalau modelnya sudah fit sebenarnya nggak masalah Hmm. nggak harus itu ada yang bilang gitu Pak kalau modelnya sudah fit seperti yang kami sampaikan tadi nggak masalah gitu Pak kurang lebih Pak. Ya, Mungkin terima kasih Pak Gani. ya sama-sama Pak Pak. Nikola sudah menjawab pertanyaannya, sudah terjawab ya dari Pak Galih ya. Ya, sudah. Terima kasih Bu Erliana. Ya, jelas sekali ya Pak. Oke, baik. Ini masih ada satu pertanyaan, izin Pak dari Ibu Fitri ya, tayang tadi. Yang pertanyaan terakhir nih Pak, yang mengkoneksikan variabel itu harus manual dari peneliti, tak bisa terkoneksi langsung atau otomatis setelah data diinput semua ke aplikasi ya Pak. Oh ya anu Bu Fitri ya harus manual Bu tapi kan kan variabel apa namanya apa ini tadi mengkoneksikan antar variabel ya harus manual Bu karena kan kita nginput aja kan Bu jadi kita nginput saja masuk kan yang tahu kita mau kita bawa kemana hubungan antar variabel mana yang intervening mana yang moderating atau tadi misalkan tadi mau minta yang aneh-aneh misalkan A terhadap B B terhadap A terhadap C itu kan kita kan peneliti manual Bu jadi kita manual kan lagian gampang kan Bu manual cuma apa tadi Tarik itu ya Pak. iya cuma ini Tarik aja Bu apa? Nah, cuma tarik koneksi. nah ini kan Nah, cuma ini konekkan tarik aja tadi ya connect ini aja. ya ini kan Bu cuma kan Mm. yang tahu arahnya kan kita kan Bu maksudnya yang tahu arahnya ini mau kita bawa kemana, terus ini apakah hubungannya intervening, moderating, atau mau regresi berganda. Saya juga pernah lihat, Bu, ada artikel, sebenarnya regresi berganda cukup itu, Bu. Tapi pakainya Smart PLS. Ada ya, saya pernah lihat artikel, ini ngapain nih, Kak? Kami pernah review artikel, seperti ini tuh harusnya SPSS saya cukup nih, pakainya Smart PLS tadi. Padahal cuma X terhadap Y, X1, X2 terhadap Y aja. Pakai Smart PLS. Gitu ya Pak, Bu Fitriah, intinya manual karena kan kita yang tahu kan, maksudnya kita yang tahu penelitian ini mau kita bawa kemana hubungannya atau mau intinya Smart PLS itu enaknya anu, Bu, kita bisa iseng-iseng ya, iseng-iseng seperti tadi yang diminta dosen apa promotor mintanya apa ya atau senior kami. Mungkin itu Bu Erliana yang bisa kami sampaikan. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih banyak atas penjelasannya Bapak info dari Bu Fitri ya. Untuk Bapak Ibu semua, apakah masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan dengan Bapak Galih Wicaksono? Jujur saya masih pengen banyak banget belajar nih Pak. Izin nanti boleh kalau boleh di-share itunya ya Pak ya. PPT-nya ya Pak ya untuk saya Oke belajar di Bu. rumah sendiri. Ada referensi? Oh ya, terakhir Pak. Ada referensi nggak Pak untuk Smart PLS itu yang 3 atau yang 4 untuk bagi pemula gitu Pak? Atau misalnya, oh pemula cukup 3 aja udah mengakomodir semua dari ini gitu dari pertanyaan-pertanyaan kuantitatif gitu. Monggo Pak, mungkin mungkin Oke, bisa baik. sebagai final statement ya. Oke, Yang baik. bagi pengguna baru nih Pak, kayak saya nih juga pengguna baru nih. Terima kasih Bu Elina. Ye. Ya, Intinya kalau Smart PLS itu menarik ya. Kalau bidang ilmu kita teman-teman ITSMA itu terkait dengan akuntansi keperilakuan. Jadi kan ya, ilmu akuntansi itu kan berkembang nggak hanya kita mengukur laporan keuangan saja, nggak hanya mengukur laporan keuangan, nggak hanya mengukur laba, kinerja laba, saham.
tapi juga kita juga bisa mengukur orangnya sekarang. Jadi medianya pakai Smart PLS ini. LS. Ya, Smart PLS bisa mengukur bagaimana bagaimana responden auditor memandang tentang komitmen terhadap organisasinya, terhadap apakah dia terkait dengan partisipasi dalam menyusun anggaran, terkait kinerja manajerial dia itu kan Smart PLS ini mampu mewadahi. Terus untuk 3 dan 4 sebenarnya nggak masalah gitu. Oke. Kalau kami pribadi 3 karena sudah berlangganan. Kalau kami sudah berlangganan 3. Kalau 4 harus dari UA. Kalau yang sekarang kami lihat lebih bagus ya, tampilannya lebih bagus. Tadi teman-teman ada yang pakai yang 4 itu, kami pernah lihat punya teman itu lebih bagus penampilannya. Oke. Terus, tapi kalau untuk hanya untuk latihan 3 juga udah cukup. Tapi kalau teman-teman hati-hati kalau pakai PLS itu batasan waktu kalau nggak salah cuma 1 bulan, 30 hari. Kalau sudah di atas 30 hari nanti kalau mau ngolah data lebih dari 100 nanti akan tertulis error. Kalau kami karena sudah berlangganan jadi ya sudah terlanjur Bu, udah tinggal lagi Bu karena sudah bayar. Ya, intinya kalau belajar untuk referensi sebenarnya sudah banyak Bu. Apakah Oke. Ibu rekan-rekan mau beli bukunya atau tidak terserah ya. Mm-mm. Kalau buku itu Pak Imam ini juga sudah bagus ya. PLS Smart PLS Pak Imam Smart Ghazali juga PLS Pak menurut Imam ya kami Pak ya. juga bagus ya. Tapi Oh, kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa pingin yang gratisan, cari aja di Google banyak kok. Smart PLS buku PDF banyak. Saya pernah lihat banyak dan ya cukup bagus lah. Kalau untuk sekedar untuk pemula udah bagus Bu. Tapi kalau nanti rekan-rekan peneliti sebagai pemula, tantangannya nanti akan bingung. Kalau bingung nanti biasanya kita akan nyari referensi yang lain kan. Ternyata referensi A, B, C itu nanti standarnya beda-beda. Nah, itu trikinya di situ. Jadi kita dituntut untuk selalu belajar. Mungkin itu. oke. Baik, terima kasih atas final statementnya dari Bapak Gali Wicaksono. Di sini kita mendapat pengalaman berharga sekali ya. Mohon izin ini Bapak, kita sudah closing atau Bapak masih mau mencoba menjawab ini gimana Pak? Monggo, silakan. Ada pertanyaan dari Nurholis, mungkin sebagai pertanyaan terakhir kali ya Pak ya, Akhir, oke, boleh. sebelum kita ke main room ya Pak ya. Oh ya, ini pertanyaan ini bagus ya. Ini pertanyaan bagus banget nih, Bu. Ini saya juga dulu juga pernah bertanya dan saya tanyakan ke dosen saya, ke senior itu juga jawabannya beda-beda, Bu. Oke, Tapi saya sudah dapat jawaban terbaiknya. Apakah Smart PLS bisa buat penelitian data sekunder atau data keuangan? Itu kalau Pak Nurholis itu apa namanya? Kalau Pak Nurholis itu tanya ke orang, saya yakin jawabannya beda-beda. Yakin. Ada yang berpendapat bisa, ada yang berpendapat tidak. Ada yang berpendapat bisa, satu ya. Ada yang berpendapat tidak. Tapi mayoritas mayoritas ya, Pak Nurholis, mayoritas jawaban itu berpendapat tidak. Mayoritas loh. ya. Mayoritas jawaban berpendapat tidak. Karena gini, Pak. Karena kalau misalkan saya pernah baca referensi ya, apakah bisa apa tidak? Kebanyakan karena Smart PLS ini untuk mengukur kalau sependek pengetahuan itu untuk mengukur variabel yang tadi yang tidak bisa diukur. Kayak tadi komitmen organisasi itu kan ukurannya kan apa toh? Karena ukurannya nggak ada maka dia perlu konstruk, perlu indikator, nah, maka sehingga butuh Smart PLS untuk menjelaskan lebih dalam. Namun kalau misalkan data sekunder, data keuangan itu kan sebenarnya kan sudah ada kan, Pak. Misalkan Bapak laba, terkait apalagi terkait pengungkapan, terus terkait kinerja keuangan itu kan sebenarnya tidak butuh penjelasan, itu sudah jelas kan. Itu bisa pakai SPSS atau bisa pakai yang lain. Kalau kalau lihat di referensi-referensi Smart PLS kebanyakan kuesioner. Kalau apakah bisa untuk data keuangan atau tidak, ada yang jawab tidak, ada yang jawab ya bisa, tapi mayoritas yang jawab tidak lebih banyak. Karena keuangan itu sudah jelas kan, maksudnya dia sudah jelas. Sedangkan kalau tadi kuesioner, komitmen organisasi, prestasi kerja itu nggak jelas, maka dia butuh 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 konstruk, butuh indikator, maka oleh karena itu butuh apa namanya Bu? Maka pakainya Smart PLS ini. Dan Oke. di contoh buku-buku itu juga pakainya kuesioner Pak Nurholis. Contoh buku, contoh PowerPoint yang didapat di Google itu
kebanyakan mayoritas pakainya contohnya contoh kuesioner. Apa ya? Contohnya kuesioner. Oke, mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Super sekali dari Pak Galih Wicaksono. Saya jadi terbuka juga kalau selama ini kan saya S1, S2 hanya melulu dengan yang namanya data, dan udah mulai kepikir untuk merubah gitu Pak. Karena kita kan kalau penelitian, setiap penelitian kan di kampus kami setahun 2 kali tuh Pak. Iya, Diwajibkan. Kok pakainya datanya FUS lagi, SPSS lagi, yang number, terus kayak pengen yang lain gitu. Dan ternyata Smart PLS ini bisa membantu insya ketika Allah. kita ketika kita menginginkan data kuantitatif atau data sekunder, data yang melalui kuesioner. Intinya tadi apa? Jangan pernah lelah belajar ya Pak ya. Terus Iya, iya. mengembangkan ilmu yang sudah ada. Baik, terima kasih atas presentasinya dari Bapak Galih Wicaksono. Ini keren banget. Izin nanti boleh di-share PPT-nya ya Pak ya, untuk Oke, kami insya semua Allah. Boleh. belajar. Dan nanti ini juga apa namanya menambah pengetahuan dari Bapak Ibu semua rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih atas waktunya. Kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke main room mungkin ya Pak ya. Untuk Ya, Bapak boleh. Ibu semuanya, Balik. izin jangan meninggalkan dulu, kembali ke main roomnya. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Sukses Terima selalu. kasih Bapak. Assalamualaikum. Sampai ketemu kembali Pak. Insya Allah Bu Adriana. Live breakthrough.